Please subscribe our YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Diana dengan NIM 119103219448 dengan mata kuliah yaitu Media, Teknik, Informasi, dan Komunikasi. Nah, kali ini yang diampu langsung oleh Bapak dosen Nunu Mahnun MPD dan juga saya dari kelas MPI AP 4C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang media audiovisual dan juga ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang pengertian dari media audiovisual tersebut, lalu jenis media audiovisual dan sifat media audiovisual, ciri dari media audiovisual, lalu tujuan pembelajaran kita menggunakan media audiovisual dan juga kelebihan dan kelemahan dari media audiovisual tersebut. Baik, yang pertama yang saya jelaskan yaitu tentang pengertian dari media audiovisual. Nah, menurut Marcel Meluhan, pengertian dari media audiovisual ini adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia. Dengan media audiovisual ini berasal dari kata media yang berarti untuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan ide atau gagasan, untuk berpendapat sehingga ide atau gagasan ini dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Baik, ya, materi yang kedua yaitu jenis dari media audiovisual. Ada dua. Yang pertama, audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti bingkai suara atau sound slide, film rangkai suara, dan cetak suara. Yang kedua yaitu audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar bergerak seperti film, video kaset, dan juga televisi, OHP, dan komputer. Yaitu dari sifat media audiovisual ada beberapa, yaitu yang pertama kemampuan untuk meningkatkan persepsi, yang kedua kemampuan untuk meningkatkan pengertian, yang ketiga kemampuan untuk meningkatkan transfer atau pengalihan belajar, yang keempat kemampuan untuk memberikan penguatan yaitu reinforcement atau pengetahuan hasil yang dicapai, yang kelima yaitu kemampuan untuk meningkatkan retensi ingatan, yang terakhir barulah dengan menggunakan media audiovisual, pembelajaran akan memberikan pengalaman langsung dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan untuk siswa. Nah, yang materi selanjutnya yaitu ciri-ciri dari media audiovisual. Jadi ada beberapa. Yang pertama biasanya bersifat linear, yang kedua biasanya menyajikan visual yang dinamis, yang ketiga digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya, yang keempat merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstraknya, yang kelima dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitifnya, yang terakhir barulah umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat perlibatan interaktif murid yang rendah. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual. Yang pertama, untuk tujuan kognitif, maksudnya dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dan serasi. Nah, yang kedua yaitu untuk tujuan aktif. Nah, maksudnya yaitu media visual ini merupakan media yang baik sekali untuk menyampaikan informasi dalam matra efektif. Nah, yang ketiga baru untuk tujuan fisikomotorik. Nah, fisikomotorik ini maksudnya yaitu media audiovisual ini merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Nah, selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kelemahan media audiovisual. Yang pertama, kelebihannya memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek yang terlalu besar diganti dengan realitas, gambar, film, bingkai film, dan juga model. Nah, yang ketiga, media audiovisual yang bisa berperan dalam pembelajaran
gambaran tutorial. Yang keempat, pemakaiannya tidak membosankan. Yang kelima, hasilnya lebih mudah untuk dipahami. Yang terakhir, barulah informasi yang diterima lebih jelas dan cepat dimengerti. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kelemahan dari media audiovisual ini. Yang pertama yaitu media audiovisual ini pelaksanaannya menggunakan media yang memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu biaya relatif mahal. Yang ketiga, memerlukan tempat yang luas. Yang keempat, penggunaannya cenderung tetap di tempat. Yang terakhir barulah suaranya terkadang tidak jelas. Nah, itu pengertian dari media audiovisual saya. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.